Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Tujuan hijrahnya Ba'alawi dan non-Ba'alawi dari Hadramaut Yaman dan sekitarnya ke Nusantara bukan untuk mencetak kiai dan ulama, bukan, tapi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, alias karena di sana miskin, ya, negara miskin, tidak ada penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kekasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti ya salah satu ulasan terkait dengan masalah habaib, dan kali ini sebuah ulasan dari Kiai Nur Ihya yang kemudian mengupas dan mencoba melihat secara objektif apa yang disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf, bahwa kedatangan para datuk mereka ke Indonesia itu adalah untuk mencetak para kiai, ya, mencetak para kiai dan ulama. Tentu kita bertanya, apakah itu memang sebuah peristiwa sejarah yang demikian adanya, atau ini hanyalah sebuah upaya untuk kemudian menjauhkan identitas kedatangan para habaib ini? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa masuknya para habaib di Indonesia ini di sekitar tahun 1800-an itu ada sebuah peristiwa di mana memang banyak imigran Yaman yang datang ke Indonesia. Di sisi lain bahwa banyak para pendakwah-pendakwah Islam yang itu jauh sebelum kedatangan para habaib ini mereka sudah berdakwah di Indonesia, seperti misalnya Wali Songo. Nah, ini tentu hal yang nampaknya belum berkesesuaian. Nah, inilah yang kemudian diulas secara lebih rigid, lebih detail oleh Kiai Nur Ihya ini. Nah, seperti apa ulasannya? Ini penting untuk kemudian kita teruskan untuk memberikan edukasi dan pembelajaran kepada generasi kita akan sejarah dakwah Islam di Indonesia dan seperti apa kiprah dari para habaib yang tentu juga harus dilihat secara objektif supaya tidak ada upaya-upaya pengklaiman bahwa mereka lah yang punya jasa besar, yang paling berjasa dalam menyebarkan dakwah Islam di Indonesia ini. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita teruskan kepada generasi kita. Seperti apa ulasannya? Coba kita simak sama-sama. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Saya akan mengkritik, meluruskan dua statement atau dua ungkapan dan ucapan yang disampaikan oleh Ketua Robitoh Alawiyah, beliau Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf. Yang pertama, masalah beliau sudah menyampaikan di muka umum, didengar banyak orang, dilihat orang banyak, bahwa kedatangan para habib ke Indonesia ini tujuannya adalah untuk mencetak ulama dan kiai di Indonesia ini. Sudah pernah saya counter, saya lawan dengan itu bohong. Mana buktinya kalau itu bohong? Ya, tidak semuanya 100% bohong, ya nggak ada benarnya, tapi coba sedikit benarnya. 80% salah. Dasarnya dari mana? Harus ada data referensi. Kalau tidak ada, berarti saya fitnah. Datanya ada, referensinya ada di kitab Al-Istizadah, ya, halaman 75, juz 2, halaman 75, juz 2. Jadi bukan saya yang mengatakan bahwa
para imigran Yaman yang datang ke Nusantara ini untuk berdakwah, tapi tujuannya adalah mencari nafkah. Karena kondisi di Hadramaut ini sedang paceklik dan kelaparan. Tidak hanya sekarang, sejak dulu, karena memang letak geografis ya, Yaman baik itu selatan atau Yaman utara ya tidak memungkinkan untuk tumbuh suburnya biji-bijian ya, pertanian, pertambangan dan semua sarana dan prasarana kehidupan, penunjang kehidupan manusia. Halaman 75 ini jawaban yang telak, padat, singkat. Amma awamilul hijrah fa'ahamuha, adapun tujuan daripada hijrah, pindah dari Yaman, dari Hadramaut, bahkan dari Tarim dan sekitarnya, dari Khusaisah dan sekitarnya ke Nusantara itu fa'ahamuha, mongko utawi luwih penting-pentingi hijrah iku doiku ma'isyatin, sebab rupeke pangupa jiwa. Doiku ma'isyati Hadramaut, rupeke pengupa jiwa urip ana ing Hadramaut. Nah, ini jelas bahwa alasan utama hijrahnya Ba'alawi dan non-Ba'alawi ke Nusantara itu adalah karena di sana itu paceklik, tidak ada pekerjaan ya, tidak ada penghasilan. Di Hadramaut rata-rata wataka surul alawiyin nabiha, dan semakin bertambah banyaknya keturunan Alawi di Hadramaut, anak cucunya banyak. Jadi lapangan pekerjaan sulit, terus hasil bumi juga tidak bisa mencukupi kebutuhan, mengcover seluruh kebutuhan penduduk Hadramaut yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Jadi kalau Ba'alawi atau Robito Alawiyah masih ngeyel, saya datang dan datuk-datuk kami ke Nusantara untuk mencetak kiai dan mencetak ulama. Benar, kiai dan ulama yang terus sampai seumur hidupnya mengabdi kepada Habib. Pernah saya sampaikan bahwa 40 tahun ikut Habib tidak akan bisa menjadi Habib, ya jadi jengusnya Habib terus. Mungkin bisa jadi kiai di kampung misalkan, ya tetap harus tunduk takluk pada para Habib karena sudah kadung termakan dan dimasuki oleh doktrin. Sebenarnya Ustadz Gilang Al-Ghifari itu kan ya bukan Habib kan, tapi perilakunya macak Habib. Niru gurunya siapa? Habib Bakar bin Sumaid. Oleh sebab itu tujuan mereka datang ke Nusantara ini untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, mencari sumber penghidupan yang layak, yang menjanjikan masa depan. Karena di sana tidak ada harapan hidup layak. Bahkan dari keseluruhan penduduk Hadramaut khususnya dan yang ada di sekitar Hadramaut itu 2/3 itu secara bergelombang, bertahap pindah dari sana ke Nusantara. Saking enaknya hidup di sini, saling mengkabari satu sama lain, teman-temannya, saudaranya, tetangganya, akhirnya ikut-ikutan adu nasib di negeri kita ini. Mereka Ba'alawi itu hanya menghormati sesama mereka yang sekufu. Kalau antar sesama Habib, oh mereka benar-benar saling rebutan cinta. Tapi kalau kiai itu hanya kiai-kiai penting yang punya nama. Jadi cukup 2 patah kata untuk membantah bahwa kedatangan para Habib dari Yaman, Hadramaut ke Nusantara kita ini, kata Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, untuk mencetak kiai dan ulama, cukup 2 kata ini.
apa? Doiku ma'isyah dan takasurul alawiyin. Doikul ma'isyah alias di sana itu miskin. Ya maaf, nggak ngenyek nggak. Negara miskin, kota tandus, penuh dengan gurun. Dan semakin bertambah banyaknya keturunan mereka. Nah, dua kata ini tak. Bukan untuk mencetak ulama, toh misal Habib Soleh Tanggul Jember dan Habib Ali Kuitang Jakarta. Mencetak ulama benar, tapi ya tidak semuanya. Tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja. Oleh sebab itu dari 100% itu hanya 10%. Mencetak ulama itu ya ulama yang harus setia, ya, taat kepada mereka. Dan kebanyakan sebelum kedatangan Habib Soleh Tanggul, ayahnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Ali Kuitang, itu sudah banyak kiai, banyak ulama di Nusantara ini, hasil didikan asuhan gemblengan dari para duriyah Wali Songo. Oleh sebab itu jangan jumowo, ya, jangan semuanya diakui, dikangkangi, jangan. Sampai sekarang merasa paling tinggi derajatnya sehingga merendahkan lainnya. Tolong, mari kita hidup berdampingan, ya. Saya tidak sekeras Gus Fuad Pleret yang menghunus senjata, ya, senjata dari Dayak. Saya tidak seperti itu. Seandainya saya menghunus keris saya taruh keris saya di depan dada saya, ya siap perang. Dan itu lebih bahaya. Saya tidak mau seperti itu. Saya masih kalem, ya. Saya masih kalem, masih menasihati, ya. Dan alhamdulillah, ya, tidak banyak, walaupun tidak banyak, yang penting ada habib-habib yang sadar, merenung, ya. Ternyata selama ini keliru tingkah laku, pola mereka, ada yang salah, ada yang perlu dibenahi. Para pemirsa dan pendengar sekalian, jawabannya adalah halaman 75 juz 2 kitab Al-Istizadah, juz awal sih, ini juz awal, maaf, juz awal, juz pertama, sekali lagi juz pertama, halaman 75 juz pertama, pasal yang ke-8 yang menerangkan tentang tujuan hijrahnya Ba'alawi dan non-Ba'alawi dari Hadramaut Yaman dan sekitarnya ke Nusantara. Bukan untuk mencetak kiai dan ulama, bukan, tapi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, alias karena di sana miskin, ya, negara miskin, tidak ada penghasilan, ya, doiku ma'isyah, ya, dan semakin bertambahnya penduduk Hadramaut termasuk keturunan Ba'alawi, sehingga akses lapangan kerja sulit didapatkan di sana. Di dua patah kata alasan untuk menjawab, mengcounter, melawan ungkapan dari Ketua Robitoh Alawiyah.